Di konten yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa membaca itu menafsir. Setiap kali kita membaca apapun, termasuk Alkitab, di saat itu juga kita sedang menafsir. Nah, untuk menjadi penafsir Alkitab yang bertanggung jawab, setidaknya ada dua hal yang kita perlu perhatikan. Saya sebut TEKO. Pertama, T, terjemahan Alkitab. Kita perlu menyadari bahwa Alkitab tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Sebagian besar teks Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani kuno dan Yunani Koine. Dan ada sebagian kecil teks ditulis dalam bahasa Aram. Kalau sekarang kita bisa membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia, itu adalah hasil kerja keras para penerjemah Alkitab selama puluhan tahun. Dalam setiap proses penerjemahan, biasanya ada hal-hal yang sangat sulit diterjemahkan. Sebagai contoh, masuk angin. Apa bahasa Inggrisnya masuk angin? Sulit bukan? Yang pasti bukan enter wind. Nah, mengingat kesulitan seperti ini, untuk menjadi penafsir yang bertanggung jawab, pertama-tama kita mesti menggunakan terjemahan Alkitab yang baik. Dalam konteks Indonesia, kita bersyukur LAI telah selesai melakukan revisi Alkitab Terjemahan Baru 2 atau TB2. Biasakanlah menggunakan setidaknya 2 terjemahan yang berbeda. Jika Anda fasih berbahasa Inggris, saya merekomendasikan Anda untuk menggunakan New Revised Standard Version (NRSV). Jika Anda hanya bisa berbahasa Indonesia, bandingkanlah TB2 misalnya dengan terjemahan bahasa Indonesia lainnya, seperti Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK). Jika Anda punya kesempatan untuk belajar bahasa Ibrani atau Yunani di tempat yang kredibel, tentu saja sangat baik. Namun kebanyakan dari kita tidak memiliki waktu untuk melakukannya. Jangan khawatir. Lebih baik Anda menjadi penafsir Alkitab yang handal dalam bahasa Indonesia daripada menjadi penafsir abal-abal dalam bahasa Ibrani atau Yunani. Hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah konteks. Konteks ini setidaknya ada 3. Saya sebut 3S. Sastra, sejarah, saya. Konteks yang pertama, konteks sastra. Setiap teks Alkitab memiliki bentuk sastra yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk narasi atau cerita, ada yang berbentuknya puisi, surat, nubuat, dan kitab apokaliptik. Memahami genre sastra ini sangat penting, karena cara kita menafsirkan sebuah puisi tentu berbeda dengan cara kita menafsirkan sebuah surat. Misalnya ketika membaca Mazmur, kita harus menyadari bahwa itu adalah puisi yang penuh dengan simbolisme dan emosi, bukan sebuah laporan sejarah. Jadi mengenali konteks sastra membantu kita menangkap pesan yang ingin disampaikan dengan lebih tepat. Konteks sastra juga ada kaitan dengan susunan kalimat dalam teks yang sedang kita baca. Kita perlu memperhatikan kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf. Mengapa kalimat A ada sebelum kalimat B? Mengapa kalimat C ada di paragraf D? Nah, ini akan menolong kita untuk menafsir dengan baik. Konteks S yang kedua adalah konteks sejarah. Alkitab ditulis dalam rentang waktu yang sangat panjang, melibatkan berbagai budaya, situasi politik, dan latar belakang sosial yang berbeda. Misalnya ketika membaca kitab Keluaran, kita perlu memahami konteks perbudakan bangsa Israel di Mesir pada waktu itu. Atau ketika membaca surat-surat Paulus, kita perlu tahu bahwa surat-surat itu ditujukan kepada jemaat-jemaat tertentu yang menghadapi masalah yang sangat spesifik pada zamannya. Dengan memahami konteks sejarah, kita bisa menghindari penafsiran yang liar. Untuk memahami konteks sejarah, kita membutuhkan alat bantu. Salah satu alat bantu yang paling sederhana dan ditulis di dalam bahasa Indonesia adalah Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Ada juga software seperti eSword atau Sabda. Ini adalah beberapa alat bantu sederhana yang akan menolong Anda untuk memahami konteks sejarah dengan lebih baik. Konteks S yang terakhir adalah saya. Ini adalah konteks pribadi kita sebagai pembaca. Setelah memahami terjemahan, konteks sastra, dan sejarah, kita perlu bertanya, apa relevansi teks ini bagi hidup saya saat ini? Bagaimana teks yang saya baca menolong saya untuk mengikuti Yesus dengan lebih taat dan setia saat ini? Apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada saya melalui teks ini? Alkitab bukan sekadar buku sejarah atau kumpulan cerita kuno. Alkitab adalah tempat Sang Firman hidup menyatakan dirinya kepada kita di masa kini. Mari kita menjadi para penafsir yang bertanggung jawab. Perhatikanlah
teko, terjemahan Alkitab, dan konteks. Konteks ada 3S, sastra, sejarah, dan saya. Selamat menafsir dengan bertanggung jawab. Roh Kudus akan menuntun setiap kita yang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Amin.